Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amalia, NIM T2018-1226 dari kelas PAI A5 IAIN Jember. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Sebelum saya lanjut ke tutorial pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, izinkan terlebih dahulu saya menjelaskan apa sih RPP itu. Nah, RPP itu adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka atau daring untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi di sini itu guru dapat menggunakan RPP dengan satu pertemuan, dua pertemuan, dan tiga pertemuan. Nah, lanjut ke tutorial pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini RPP itu banyak sekali komponennya. Nah, komponen pertama itu dalam RPP ada identitas RPP yang mencakup ada satuan pendidikan, ada mata pelajaran, ada kelas pokok, ada materi pokok, ada alokasi waktu dan tahun ajaran. Di sini satuan pendidikannya saya mengambil di SMPN 01 Buger. Mengapa? Karena rumah saya dekat dengan sekolah ini. Selanjutnya, mata pelajarannya yakni Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas pokoknya kelas 9 semester ganjil atau semester 1. Materi pokoknya perilaku jujur dan menepati janji. Alokasi waktunya 2 dikali 3 jam pelajaran. Nah, perlu diketahui lagi bahwasannya alokasi waktu di sini saya mengambil di Prota dan Prosem yang sudah saya buat pada tugas-tugas sebelumnya. Adapun 2 dikali 3 jam pelajaran itu maksudnya yaitu 2 pertemuan dikali 3 jam pelajaran, seperti itu. Tahun ajarannya 2020 atau 2021. Nah, lanjut ke komponen RPP. Selanjutnya ada kompetensi inti. Di sini kompetensi inti itu ada 4. Yang pertama yaitu KI 1, ada KI 2, ada KI 3, dan KI 4. KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, KI 1 dan KI 2 itu masuk ke dalam ranah afektif atau sikap. Lanjut ke KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. KI 3 di sini masuk ke dalam ranah kognitif atau pengetahuan. Yang terakhir pada kompetensi inti itu ada KI 4 tentang mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkretnya itu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan ranah abstraknya itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, KI 4 itu masuk ke dalam ranah psikomotorik atau keterampilan. Adapun acuan yang saya ambil pada pembuatan kompetensi inti itu yaitu di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD. Di tema perilaku jujur dan menepati janji itu masuk ke dalam halaman 288. Nah, ini saya contohkan. Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD. Nah, pada kelas 9 di sini kompetensi intinya yang pertama, sikap spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti duanya yaitu sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, kompetensi inti tiganya yaitu pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kompetensi inti yang terakhir yaitu ada keterampilan, mengolah, menyaji, dan menalar. Dalam ranah konkretnya itu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat.
Sedangkan ranah abstraknya itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, jadi intinya acuan dalam pembuatan kompetensi inti itu pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD. Nah, lanjut ke komponen RPP selanjutnya, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya 1.5 meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. 2.5 menghayati perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. 3.5 memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 menyajikan penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, acuan yang saya ambil dalam pembuatan kompetensi dasar di sini yaitu pada silabus SMP atau MTS. Jadi sesuai tema masing-masing. Nah, di sini silabus PAI, SMP dan MTS-nya. 1.2-nya meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. Adapun materi pokoknya perilaku jujur dan menepati janji. Nah, pada intinya jika kompetensi inti itu acuannya Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD, sedangkan acuan dalam pembuatan kompetensi dasarnya itu pada silabus PAI, SMP atau MTS. Intinya pada pembuatan kompetensi dasarnya itu tergantung tema masing-masing. Kalau pada silabus PAI SMA ya SMA, kalau pada silabus PAI SMP ya SMP seperti itu. Nah, lanjut ke komponen RPP selanjutnya. Ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, adapun langkah-langkah pembuatan indikator pencapaian kompetensi di sini langkah pertamanya kita harus menentukan kedudukan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4-nya. Nah, selanjutnya kita melihat kata kerja yang digunakan dalam KD tersebut. Nah, bandingkan dengan tabel KKO-nya. Nah, ini kita praktekkan ya, tadi saya jelaskan teorinya saja. Nah, ini 3.5.1 menjelaskan pengertian perilaku jujur dan menepati janji. 3.5.2 mengidentifikasi ciri-ciri perilaku jujur dan menepati janji. 3.5.3 menyebutkan manfaat perilaku jujur dan menepati janji. 3.5.4 menyimpulkan hikmah perilaku jujur dan menepati janji. Nah, ini KKO-nya atau kata kerja operasionalnya dalam ranah kognitifnya itu ini tadi kan menjelaskan. Nah, menjelaskan berarti masuk ke dalam C2 atau memahami. Nah, ini memahami berarti misalnya konsep, kaidah, prinsip, kaitan antara fakta, isi pokok, dan mengartikan, menginterpretasikan misalnya itu tabel, grafik, dan bagan. Nah, pada tahap memahami itu maksudnya siswa itu dapat menggabungkan tentang konsep, kaidah, dan prinsip antar kaitan tentang fakta dan isi pokoknya seperti itu. Nah, ini kan tadi menjelaskan. Jadi siswa itu dituntut untuk menggabungkan antara konsep dan fakta yang terjadi, yakni tentang pengertian perilaku jujur dan menepati janji. Selanjutnya ada 3.5.2-nya, mengidentifikasi ciri-ciri perilaku jujur dan menepati janji. Mengidentifikasi, jadi di KKO-nya mengidentifikasi itu masuk ke dalam C1 yaitu mengingat. Nah, di sini identifikasi itu sama dengan menemukenali. Misalnya tentang istilah, fakta, aturan, urutan, dan metode. Nah, lanjut ke psikomotoriknya yaitu 4.5.1 membuat majalah dinding tentang contoh perilaku jujur dan menepati janji. Membuat majalah dinding pada ranah psikomotorik. Nah, di sini masuk ke dalam naturalisasi. Nah, ini membuat. Jadi ada P5. Menghasilkan karya cipta melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Nah, indikatornya itu siswa membuat majalah dinding tentang contoh perilaku jujur dan menepati janji. 4.5.2-nya setelah siswa membuat majalah dinding, selanjutnya siswa dapat mempresentasikan majalah dinding tentang contoh perilaku jujur dan menepati janji.
Nah, lanjut ke komponen RPP selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama itu melalui metode diskusi kelompok, siswa dapat 3.5.1 menjelaskan pengertian perilaku jujur dan menepati janji dengan benar. 3.5.2 mengidentifikasi ciri-ciri perilaku jujur dan menepati janji. 3.5.3 menyebutkan manfaat perilaku jujur dan menepati janji. 3.5.4 menyimpulkan hikmah perilaku jujur dan menepati janji. Nah, mengapa saya memilih metode diskusi kelompok? Nah, karena pada metode diskusi kelompok itu siswa dituntut untuk lebih aktif lagi dalam menginterpretasikan materi yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, langkah-langkah pembuatan tujuan pembelajaran itu kita harus menggunakan rumus ABCD. Nah, maksudnya rumus ABCD itu arti A-nya itu audience, artinya siswa, behavior artinya aktivitas atau perilaku yang diamati, C-nya itu condition, yakni kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai, D-nya itu degree, yaitu derajat atau tingkat keberhasilan. Nah, contohnya seperti ini. Melalui metode diskusi kelompok, siswa dapat, nah di sini siswa dapat itu A atau pelakunya atau siswanya, sedangkan B behavior atau aktivitasnya itu tentang ini menjelaskan pengertian perilaku jujur dan menepati janji, seperti itu. Pertemuan kedua, melalui metode kooperatif dengan teknik Student Team Achievement Division atau STAT, siswa dapat 4.5.1 membuat majalah dinding tentang contoh perilaku jujur dan menepati janji. 4.5.2 mempresentasikan majalah dinding tentang contoh perilaku jujur dan menepati janji. Nah, pada langkah-langkah pembuatan tujuan pembelajaran perlu diketahui bahwasanya tujuan pembelajaran itu mencakup semua indikator yang telah dirancang sebelumnya. Lalu, penulisan tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan metode atau strategi dan teknik yang akan Anda gunakan dalam pembelajaran. Nah, jadi pada tujuan pembelajaran itu mencakup tentang metode, ada strategi, dan juga tekniknya. Nah, lanjut ke komponen RPP. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Pada pertemuan pertama, materinya itu pengertian perilaku jujur dan menepati janji. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku jujur dan menepati janji. Selanjutnya, ada manfaat perilaku jujur dan menepati janji. Dan yang terakhir yaitu hikmah perilaku jujur dan menepati janji. Pada pertemuan kedua, materinya itu tentang contoh perilaku jujur yang mencerminkan sikap jujur dan menepati janji. Yang kedua, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 3. Contoh perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ke komponen RPP selanjutnya ada metode pembelajaran. Pertemuan pertama, saya memilih pendekatan saintifik dengan menggunakan metode diskusi, sedangkan pada pertemuan kedua saya menggunakan pendekatan saintifik dengan metode kooperatif, dan yang terakhir tekniknya saya menggunakan teknik Student Team Achievement Division atau STAT. Nah, pada pertemuan pertama, mengapa saya menggunakan pendekatan saintifik? Karena pada pendekatan saintifik itu proses pembelajarannya itu dirancang dengan sedemikian rupa agar peserta didik itu secara aktif dapat mengonstruk konsep, menghukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, mengidentifikasi, merumuskan masalah, dan mengajukan atau merumuskan hipotesis. Seperti itu. Nah, cocok dengan pendekatan saintifik. Metodenya itu pakai metode diskusi. Nah, metode diskusi sudah saya jelaskan tadi. Metode diskusi ini siswa dituntut untuk lebih aktif lagi dalam menginterpretasikan materi yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Nah, lanjut ke pertemuan kedua. Pendekatannya itu dengan saintifik, metodenya kooperatif, dan tekniknya itu Student Team Achievement Division STAT. Karena pendekatan saintifik sudah saya jelaskan, maka saya menjelaskan tentang metode kooperatif. Nah, mengapa saya memilih metode kooperatif? Karena metode kooperatif itu adalah metode pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan adanya kerjasama atau kooperatif antara siswa dan
kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar. Nah, tekniknya Student Team Activation Start. Mengapa saya mengambil teknik ini? Karena pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sederhana dan paling mudah dipahami. Nah, Slavin sendiri itu mengatakan bahwa STAT merupakan sebuah strategi pembelajaran kooperatif yang memberikan tim itu lebih berkembang majemuk lagi untuk mempelajari konsep dan keahliannya. Nah, guru juga menggunakan STAT itu, guru dituntut untuk menyajikan informasi akademis baru kepada siswa setiap minggu dengan secara reguler, baik melalui presentasi verbal maupun dengan teks. Selanjutnya, pada RPP itu ada komponen media pembelajaran. Media pembelajaran di sini saya mengambil presentasi dalam bentuk PowerPoint tentang pengertian perilaku jujur dan menepati janji, ciri-ciri perilaku jujur dan menepati janji, serta hikmah perilaku jujur dan menepati janji. Media pembelajaran selanjutnya, saya menggunakan laptop dan komputer, dan ada LCD projector, ada whiteboard, spidol, dan media cetaknya saya menggunakan buku dan majalah. Dengan bahan yaitu yang pertama ada kertas, 2 gunting, 3 pensil, dan yang terakhir lem. Nah, lanjut ke komponen RPP selanjutnya ada sumber belajar. Di sini sumber belajarnya saya mengambil di buku PAI dan Budi Pekerti kelas 9 SMP atau MTS edisi revisi tahun 2017, kota terbitnya Jakarta, penerbitnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, ada Al-Quran dan terjemahnya pada tahun 2005, kota terbitnya Jakarta, penerbitnya Departemen Agama Republik Indonesia. Sumber belajar yang terakhir, saya mengambil lingkungan sekolah. Nah, tahap inti. Nah, pada komponen RPP selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada pembelajaran tatap muka. Pertemuan pertama ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di sini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan, yang kedua yaitu tahap kegiatan inti, dan yang terakhir itu tahap penutup. Adapun deskripsi kegiatannya pada tahap pembelajaran tatap muka, pertama yaitu guru harus datang tepat waktu. Yang kedua, guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Yang kedua, guru memulai pembelajaran dengan pembacaan surat Al-Baqarah juz 2 ayat 42, Quran surat Al-Anfal juz 8 ayat 27, dan Al-Ahqaf ayat 46 juz 13, dan hadis terkait dengan artinya yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik. Kegiatan selanjutnya yaitu guru mengecek kehadiran peserta didik, guru memberikan motivasi kepada peserta didik tentang manfaat belajar. Nah, selanjutnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang terakhir, guru menyampaikan cakupan materi sesuai dengan RPP. Nah, alokasi waktu yang saya berikan pada tahap pendahuluan itu 10 menit. Namun, kalau waktu itu kondisional. Kalau mau 15 menit, ya 15 menit. Menentukan jam pelajarannya, yaitu 40 menit. Jadi kita bagi, ada tahap pendahuluan, ada tahap kegiatan inti, dan penutup. Jadi 40 itu kita bagi 3. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ada mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, dan juga ada mengasosiasi atau mengelola informasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Nah, jadi pada langkah-langkah pembelajaran tahap kegiatan inti itu kita mengambil pada pendekatan saintifik tadi. Nah, pendekatan saintifik itu kan ada 5M, yakni mengamati, ada menanya, ada mengeksplorasi, ada mengasosiasi, ada mengkomunikasikan, seperti itu. Nah, jadi ini kan kita tadi menggunakan pendekatan saintifik itu. Nah, pada tahap mengamati, kegiatan pertamanya itu guru membagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari 6 peserta didik.
Setiap kelompoknya mendapat amplop berisi kartu-kartu tentang jujur dan menepati janji. Setiap kelompok membuka amplop dan mencermati isinya. Nah, selanjutnya siswa membaca Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 dan Quran Surat Ali Imran ayat 3 beserta artinya. Yang terakhir, pada tahap mengamati itu, siswa dapat memperhatikan contoh-contoh perbuatan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dipaparkan oleh guru. Alokasi waktu yang saya berikan pada tahap kegiatan inti itu adalah 10 menit pada tahap mengamati. Nah, selanjutnya pada tahap menanya, yaitu berdasarkan kartu-kartu yang diterima, setiap kelompok diberikan kesempatan saling bertanya mengenai jujur dan menepati janji. Alokasi waktunya saya berikan 10 menit. Nah, selanjutnya ada mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Kegiatannya, setiap kelompok menyusun dengan benar kartu-kartu yang diterima dan lalu ditempel pada kertas plano. Selanjutnya hasil masing-masing kelompok dirotasi ke kelompok lain untuk dikoreksi. Selanjutnya, mengasosiasi atau mengelola informasi. Nah, setiap kelompok membuat paparan mengenai pengertian dan dalil nakli juga hadis terkait dengan artinya dalam bentuk bagan dan keterangan. Alokasi waktunya saya berikan 10 menit. 5M yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Jadi setiap kelompok itu menunjuk salah satu anggotanya untuk menjadi penjaga rumah. Sedangkan yang lain bertugas berkunjung ke setiap rumah kelompok lain untuk melihat dan mencari informasi dari paparan kelompok lain. Selanjutnya, setelah usai berkunjung ke kelompok lain, siswa kembali ke kelompok masing-masing untuk menginformasikan hasil berbelanja kepada penjaga rumah. Selanjutnya, secara bergantian, masing-masing kelompok memberikan komentar atau tanggapan terhadap setiap kelompok yang dikunjungi. Yang terakhir, kelompok lainnya memperhatikan atau menyimak dan memberikan tanggapan balik. Jadi pada intinya, 5M itu saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Dari tahap pertama yaitu tahap mengamati, tahap menanya, tahap mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, tahap mengasosiasi, dan yang terakhir yaitu tahap mengkomunikasikan. Lanjut ke bagian penutup pada pembelajaran tatap muka itu, yang pertama, guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Selanjutnya, guru menyimpulkan materi pelajaran yang baru berlangsung. Selanjutnya, guru bersama-sama peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, guru bersama-sama dengan peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa. Alokasi waktu yang saya ambil itu 15 menit. 15 menit seperti itu. Nah, lanjut ke langkah-langkah pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh. Di pertemuan pertama kegiatannya itu sama kayak kegiatan pembelajaran tatap muka, ada pendahuluan, ada kegiatan inti dan penutup. Adapun deskripsi kegiatannya itu berbeda. Kalau pembelajaran tatap muka itu dengan menggunakan pertemuan langsung, adapun jarak jauhnya kita dituntut untuk jarak jauh, jadi dengan menggunakan media online seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet, dan Zoom seperti itu. Nah, lanjut ke deskripsi kegiatannya. Yang pertama, guru melakukan pembukaan dengan berdoa untuk memulai pembelajaran. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik tentang manfaat belajar. Guru memberikan semangat belajar kepada peserta didik dalam kondisi apapun, yakni daring seperti yang dilakukan saat ini. Selanjutnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang terakhir, guru menyampaikan cakupan materi sesuai dengan RPP. Alokasi waktunya itu 15 menit. Kegiatan intinya yaitu orientasi peserta didik melalui kegiatan literasi. Melalui grup Telegram atau WhatsApp, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya.
kembali mereka diberi tayangan berupa video terkait materi tentang jujur dan menepati janji. Selanjutnya, setelah peserta didik mengikuti kegiatan literasi, ada mengorganisasi peserta didik atau critical thinking. Nah, di sini melalui grup Telegram atau WhatsApp, guru memberikan keterampilan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum difahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi, makna jujur, dan menepati janji. Jadi, setelah ada kegiatan literasi, selanjutnya itu guru memberikan pertanyaan apa yang belum difahami tentang materi yang sudah dijelaskan tadi oleh gurunya. Nah, alokasi waktu saya ambil 10 menit. Selanjutnya, membimbing penyelidikan individu atau kelompok atau collaboration. Nah, di sini peserta didik bersama orang tua di rumah disuruh untuk mendiskusikan, menyimpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai makna jujur dan menepati janji. Nah, jadi setelah peserta didik itu menanyakan hal yang belum difahami, mulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik, selanjutnya peserta didik itu bersama orang tuanya di rumah itu harus mendiskusikan dan menyimpulkan informasi serta mempresentasikan ulang apa yang sudah didapat melalui informasi tentang jujur dan menepati janji. Alokasi waktunya 10 menit. Yang terakhir pada kegiatan intinya, selanjutnya ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau communication. Nah, di sini melalui grup Telegram atau WhatsApp, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja individu secara klasikal dan mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh individu yang mempresentasikan. Nah, setelah tadi peserta didik dituntut untuk mendiskusikan, selanjutnya peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan oleh peserta didik itu. Alokasi waktunya 10 menit. Nah, yang terakhir pada tahap kegiatan inti di pembelajaran jarak jauh ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah atau creativity. Melalui grup Telegram atau WhatsApp atau aplikasi Zoom, Google Meet, peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal apa saja yang telah dipelajari terkait makna dan menepati janji itu. Alokasi waktunya 10 menit. Yang terakhir pada bagian penutup. Yang pertama, peserta didik dengan bimbingan guru itu membuat kesimpulan. Selanjutnya, guru melakukan refleksi kembali mengenai hasil proses belajar yang telah dilaksanakan. Kemudian, guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Yang terakhir, guru menginformasikan kegiatan apa yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Lalu guru menyampaikan secara bersama-sama kepada peserta didik untuk menutup pembelajaran dengan berdoa. Alokasi waktunya 15 menit. Lanjut ke komponen RPP. Yang terakhir ada penilaian. Nah, penilaian pertama yaitu penilaian sikap. Nah, penilaian sikap di sini dibagi menjadi dua, ada penilaian diri dan juga ada observasi. Nah, penilaian diri itu ada dua, yaitu indikator sikap dan skor. Nah, di sini indikator sikapnya itu karena indikator sikap jadi masuk ke dalam ranah efektif di KI 1 tentang menyetujui bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama dan harus diamalkan. 2. Meyakini bahwa perilaku jujur dan menepati janji adalah perintah agama yang harus diterapkan. 3. Memprakarsai orang lain untuk selalu berbuat jujur dan menepati janji. Nah, di sini skornya ditaruh sini. Apakah siswa itu menyetujui bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama dan harus diamalkan? Nah, jadi guru itu memberikan skor di sini. Apakah siswa itu melakukan atau tidak? Kalau tidak ya di X, kalau iya ya di checklist seperti itu. Nah, lanjut ke penilaian sikap. Yang kedua ada observasi. Nah, observasi di sini ada aspek yang diamati. Nah, aspek yang diamati itu apa? Nah, aspek yang diamati itu yang pertama yaitu siswa itu menerapkan perilaku jujur
disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, serta santun dalam pertama, menyetujui bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama dan harus diamalkan. Yang kedua, meyakini bahwa perilaku jujur dan menepati janji adalah perintah agama yang harus diterapkan. Yang ketiga, memprakarsai orang lain untuk selalu berbuat jujur dan menepati janji. Seperti itu. Nah, lanjut ke penilaian pengetahuan atau teks tulis. Nah, di sini teks tulisnya itu soalnya yang pertama ada jelaskan pengertian perilaku jujur dan menepati janji dengan poin 20. 2. Berikan contoh ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi terkait anjuran untuk berperilaku jujur dan menepati janji. Poinnya itu 20. Yang ketiga, amati perilaku di sekitarmu, lalu identifikasikan mana yang termasuk ciri-ciri orang yang menerapkan perilaku jujur dan menepati janji dengan poin 20. Yang keempat, bagaimana hubungan antara kualitas keimanan dengan perilaku jujur dan menepati janji dengan poin 20. Yang kelima, bagaimana cara pembiasaan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dan poinnya itu 20. Jadi 20 dikali 5 itu ada 100 seperti itu. Yang terakhir pada penilaian keterampilan ada nama siswa, nilai, dan predikat. Nah, aspek yang dinilai dalam penilaian sikap itu yang pertama yaitu apakah peserta didik itu membuat majalah dinding tentang contoh perilaku jujur dan menepati janji. Yang kedua, apakah peserta didik itu mempresentasikan majalah dinding tentang contoh perilaku jujur dan menepati janji. Nah, seperti itu. Kalau peserta didik itu membuat majalah dinding, maka contoh Aisyah Zahra membuat majalah dinding. Jadi di sini ada checklist seperti itu. Nah, selanjutnya mengapa saya memilih penilaian ini? Karena penilaian ini masuk ke dalam penilaian autentik atau penilaian yang tidak hanya menitikberatkan pada tingkat intelektual saja, namun penilaian juga pada tingkat keterampilan dan juga tingkat sikapnya. Jadi pada penilaian autentik itu penilaian tidak mengada-ngada, seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.